Baik, sekitar satu setengah bulan yang lalu saya berpartisipasi di webinar internal Bank Indonesia. Kebetulan ada banyak sekali pertanyaan, dan saya minta teman-teman untuk mencatat pertanyaannya dan saya coba jawab. Tapi ngangsurnya lama ya, ini udah satu setengah bulan. Ini salah satu pertanyaan yang muncul tentang mobile banking. Mau bertanya, adakah cara untuk memperkuat ekosistem digital agar lebih aman, lebih produktif, lebih efisien untuk mengantisipasi risiko serangan cyber yang semakin tinggi di era revolusi industri 4.0? Oke. Saya kasih lihat masalahnya nanti ya. Ada sih, cuman harus serius ngerjain. Kemudian, saya sebagai milenial nih, menggunakan mobile banking, internet banking, transaksi non-tunai, OVO, GoPay, dan sebagainya. Adakah cara transaksi yang aman supaya terhindar dari pencurian data hacker? Ini ada 3 pertanyaan berarti ya. Pertanyaan selanjutnya, saya pernah baca berita tentang data nasabah toko online dijual bebas di internet. Yang saya tanyakan, kenapa hal tersebut bisa terjadi dan apakah sistem yang secure bisa dibobol juga? Nah, yang ketiga dulu yang gampang deh. Yang 2 lagi lebih susah soalnya. Jadi saya jawabnya berurut dari bawah ke atas. Jadi ya betul, ada data nasabah toko online yang sempat bobol dan nyebar. Solusinya ganti password sih. Cuman pada saat proses itu ada beberapa yang kebetulan passwordnya belum sempat diganti. Attacker, orang yang nyerang, berhasil masuk dan bisa mentransfer uang yang ada di dompet di situ. Jadi ada berita itu, kebetulan mereka ke saya langsung sih. Jadi ada seperti itu sih. Pertanyaannya, kenapa hal tersebut bisa terjadi dan apakah sistem yang secure bisa dibobol? Kalau bisa dibobol berarti nggak secure banget ya. Jadi kalau saya ngelihatnya sederhana aja sih. Suatu sistem harus diamankan terus-menerus. Jadi kalau kita lihat, ini saya masuk ke Wikipedia lah, EN Wikipedia. Jadi ada prosedurnya sih sebenarnya, namanya ISO 27001. Ini adalah standar untuk how to manage information security, bagaimana mengamankan atau inilah information security management system. Jadi isu paling besarnya di sini sih sebenarnya, bagaimana memanage sistem supaya informasi aman. Oke. Dan harusnya semua kementerian, lembaga, swasta, semuanya harus melakukan audit ISO 27001 sih sebenarnya. Oke. Dan prosesnya nggak sekedar diaudit langsung Anda lulus gitu ya, maksudnya ya lulus hari ini. Cuman ini ada proses yang berulang, berputar. Nggak ada di sini. Biasanya ada gambarnya. Kagak ada gambarnya. Gambarnya ada di mana ya? Oke, saya harus nyari gambarnya dulu. Tapi ada ISO 27001. Urusannya adalah PPTP. Oke. PPTP jadinya VPN. Saya tulis aja dah. Isunya adalah PPTP, singkatan dari physical bentar, salah, ini urutannya kebalik. People, Process, Teknologi, Physical. Jadi ini yang harus diamankan pakai ISO 27001. People, Process, Teknologi, Physical. Jadi isunya bukan hanya sekedar pasang server yang aman, pasang firewall, pasang intrusion detection system,
terus kita bikin data center yang secure dan sebagainya. Enggak. Ini ada juga yang fisik. Fisik artinya supaya aman banget, secara fisik harus susah disentuh sih sebenarnya. Jadi untuk mencapai server itu harus nggak gampang secara fisik. Proses ini masalah manajemen misalnya, kalau orang mau transaksi seperti apa? Apakah lewat web semua? Bisa nggak kalau lewat platform lain? Terus waktu kirim data ke bank segala macam lewat mana? Di encrypt nggak? Lewat server mana? Server itu diamankan nggak? Jadi proses-proses bisnis prosesnya harus dilihat semua sih. Yang paling fatal manusia, people. Oke. Karena sebagian besar serangan akan masuknya ke manusia sih sebenarnya, bukan ke mesin. Mesin akan mudah diamankan, manusia lebih susah. Paling blow on mah gini, kita tipu aja orangnya supaya passwordnya bisa kita ambil. Dan jangan khawatir, banyak sekali kejadian penipuan sampai orang ngasihin password. Ini tadi pagi aja ada yang email saya, Pak, saya kena phishing. Penipuannya phishing ya. Saya kena phishing, akun Facebook saya diambil. Akun itu saya pakai buat game, Pak. Aduh, selamat dah lu. Kalau itu yang game. Kalau yang toko online kena juga bisa sama. Jadi ini yang harus diselamatkan ini. Dan dalam prosesnya, dalam proses penyelamatan itu kita ada siklus PDCA, plan, do, act, check. Jadi ini selalu dijalankan. Misalnya kita planning, kita planning, kita implementasikan firewall atau security. Planning yang harus dikerjakan, polisinya seperti apa? Yang boleh masuk hanya web aja. Kalau orang yang mau masuk lewat jalur lain harus lewat jalur apa? Terus kita implementasi, terus udah implementasi, terus kita analisa, act, udah gitu. Kalau ada apa-apa kita cek. Ini bolongnya di mana sih? Sampai jebol segala macam. Planning lagi, do, act, check. Planning lagi, do, act, check. Ini terus muter. Dan yang harus diselamatkan ini 4 ini sih. Jadi proses ISO 27001 nggak semudah yang kita pikir ya. Menyelamatkan sistem nggak semudah yang kita pikir, kira-kira kayak gitu. Jadi jawaban yang ini, jawaban pertanyaan yang pertama ini, yang terakhir dulu, sorry kebalik. Apakah sistem secure bisa jebol? Bisa, gitu ya. Kalau kurang comply ke ISO 27001-nya, audit ISO 27001-nya tidak menyeluruh, tidak thoroughly, tidak habis-habisan, bisa jebol, so jangan khawatir. Jadi ini harus diseriusin sebenarnya ISO 27001. Kira-kira kayak gitu. Dan ini yang akan fatal di depan itu adalah KPU. Pemilu, parah banget. Ini masalah keamanan informasi. Bayangan kalau kita ingat pemilu yang lalu, orang komplainnya sederhana aja ya. Perasaan di tempat saya nyoblos 01 sekian, 02 sekian. Kenapa yang di KPU beda ya? Nah loh, perubahannya dari mana itu? Nah ini urusan kayak ginian sih sebenarnya. Jadi prosesnya tidak hanya sekedar IT, manusia, fisik, proses, teknologi, semuanya dibahas sih sebenarnya. Jadi urusannya kayak gitu. Beres ya, ini pertanyaan ketiga dulu. Pertanyaan kedua. Oh, ini sama satu mirip banget nih. Saya campurin aja 2 sama 1 ya. Jadi milenial makanya GoPay transaksi terhindar dari pencurian data. Sekarang saya kasih gambar dulu. Gambar. Waktu kita transaksi itu ada banyak macam-macam. Kita punya handphone. Dalam handphone banyak aplikasi loh. Kemudian kita mau pakai aplikasi buat pay atau apa segala macam. Kemudian kita lihat prosesnya aja ya. Ini kita baru lihat teknologi, kita belum lihat manusia, belum lihat proses, belum lihat apa-apa. Nah ini semua harus disambungin ke web toko online. Ini sini gadget dulu nih, gadget bisa laptop segala macam. Di sini ada
wallet, atau buat pay, apalah, Ono Pay atau Dodol Pay apa segala macam, kagak tahu lah. Terus ini akan lewat internet nih. Ini masuk ini lewat internet ya. Ini lewat internet. Oke, kita lewat internet. Internet. Nyambung, internet routernya banyak dalam situ ya. Ada router, ada sambungan kabel lah, apa segala macam, banyak sekali itu. Dan ini, jadi ini saya kasih lihat di sini ada server di internet, ada router, dan routernya bukan satu. Untuk mencapai tujuan kita lewat banyak router. Saya tulis dulu sini router. Oke. Jadi ini nyambung dulu ke sini, lewatin router sambungannya. Terus dari sini nyambung lagi ke sini, ke webnya toko online nih. Ini web toko online. Di web toko online dia akan ngomong ke database. Di dalam toko online-nya ada database ini. Database-nya nggak tahu ditaruh di mana. Tidak harus di dalam mesin yang sama ya. Jadi dia masuk ke database di sini. Oke. Database. Tulis di sini database. Dalam web toko online ada fitur buat payment. Ini pembayaran. Bayar. Oke. Jadi waktu udah masukin ke shopping chart segala macam, saya pengen beli ini, klik bayar. Bayar kita harus masukin banyak data loh. Database ini ada informasi kita ya, nama siapa, alamat mana, nomor telepon di mana. Kalau install kartu kredit kita masukin sini kartu kreditnya apa segala macam. Makanya saya nggak masukin kartu kredit saya ke toko online. Soalnya data saya akan ada di sini nanti. Nah, udah gitu waktu bayar dia harus ngomong ke payment gateway. Servernya payment tadi ya, ini payment gateway. Oke. Ini harus ngomong nih. Makhluk ini ngomong ke sini, payment gateway. Lewat mana ngomongnya? Lewat internet lagi, jangan khawatir. Ini lewat internet lagi loh ini. Ini internet. Internet. Lagi. Udah ngomong ke payment gateway kan nggak punya duit loh. Jangan khawatir, duitnya bukan dari payment gateway. Dia kagak punya, dia cuma punya angka doang. Oke. Payment gateway harus ngomong ke bank. Ini harus settle-nya ke bank nih. Ini bank. Oke. Bank. Bank punyanya payment gateway. Belum tentu uang yang mau kita bayarin dari sini, dari gadget kita, adanya di bank payment gateway. Mungkin ada di bank lain, jangan khawatir, ada di bank lain sini. Ini bank lain. Bank kita ya, bank apa namanya? Bank pembeli. Pembeli itu bahasa Inggrisnya apa ya? Pembeli lah, pembeli. Oke. Jadi ini harus ngomong nih. Ngomongnya misalnya lewat settlementnya lewat Bank Indonesia, BI, apa sih namanya, PPATK ya, PPATK, kagak ngerti lah saya. Pokoknya harus ada server-server yang buat settlement segala macam. Jadi ini ngomong sini semua nih, makhluk-makhluk ini ngomong. Ini ngomong ke sini, ini ngomong ke sini juga. Bayangin ini banyak sekali sambungan loh di sini. Hati-hati. Coba perhatiin, satu transaksi ini sambungannya banyak banget. Ada dalam satu ini ada wallet. Wallet ini di sini belum tentu hanya wallet aja di gadget kita kan. Ada wallet lah, ada aplikasi buat e-learning lah, Zoom lah, apa segala macam. Udah gitu ada aplikasi apa segala macam. Belum tentu ada aplikasi yang benar juga. Kadang-kadang bisa ada trojan. Trojannya masuk sini. Bisa masuk, terus trojannya bisa monitoring apa transaksi apa di sini. Dia kadang-kadang bisa bikin pura-pura jadi kita dan dia ngomong buat pembayaran segala macam. Oke. Bisa loh itu. Jangan khawatir, bisa dilakukan. Kebetulan saya melihat dengan mata kepala sendiri soalnya. Jadi kita bisa bikin aplikasi di sini, aplikasi yang nyuruh bayar, bukan orangnya. Aplikasi apa nyuruh bayar. Oke. Dan ini
Udah gitu ini ngomong ke payment gateway, oke tolong bayar gitu, bayar, jangan khawatir. Dan ini harus diselamatin macam-macam ya, aplikasi di sini, internet di sini, web toko online, database, internet, ini, waduh banyak banget. Belum harus urusannya harus people, proses, teknologi, fisik. Dan ini semua harus plan, do, act, check. Dan ini siklus cycling terus, muter terus. Kalau sampai cek, plan lagi. Cek ada yang bolong-bolong segala macam, plan lagi, do, act lagi, cek lagi, muter terus. Jadi nggak segampang beli aplikasi install, tidak segampang beli gadget pakai. Jadi masalahnya itu masalahnya. Dan untuk ini semua kita butuh orang yang pintar banyak, yang ngerti cyber security. Sayangnya sebagian besar pola pikirnya, minta maaf aja nih ya, pola pikir para pimpinan rata-rata mikirnya gini. Oke, lu butuh duit berapa? Gue bayar. La ilaha illallah, ini bukan masalah duit. Kalau duit masalah teknologi, oke lah, solve masalah teknologi. Ini kan lu harus merubah proses, bisnis proses harus dirubah, harus diaudit segala macam. Kita harus edukasi manusia, user, supaya jangan transaksi pakai public wifi. Kalau mau transaksi pakai VPN, itu kan edukasi. Jadi nggak pakai duit ini sebagian, gitu ya. Jadi masalahnya besar sih sebenarnya. Makanya kalau udah ditanya gini, seringkali saya ngomongnya pesimis. Ini kalau jawaban kayak gini jadi pesimis sebenarnya. Bagaimana antisipasi resiko segala macam? Masalahnya kita ngadepin 4 hal tadi. People, proses, teknologi, fisik. Teknologi fisik bisa dibeli lah, itu pakai duit bisa. People, proses, lu ngerubah manusia di situ urusannya. Jadi nggak segampang pakai duit. Sesuatu yang pakai duit lebih gampang kerjanya. Masalahnya ngerubah manusia itu urusannya bonyok banget nih. Makanya saya setengah-setengah pesimis, karena minta maaf aja, pola pikir orang-orang di atas mikirnya semua bisa dibeli pakai duit sih, jujur. Kadang-kadang kesel sih ngeliat. Saya udah bilang berkali-kali, ini masalahnya empower, ini masalahnya minterin orang, cuman kagak percaya yang di atas. Untung bank udah mikir ke arah sana nih sekarang. Bank mikir, kita harus minterin orang. Kayak Bank Indonesia, ini saya jawab buat pertanyaan buat teman-teman di Bank Indonesia. Bank Indonesia sudah mikir ke arah sana. Cuman yang lain, seru dah ceritanya. Gitu. Jadi isu besarnya bukan masalah uang di sini. Isu besarnya adalah masalah memintarkan orang. Gitu. Karena kita urusannya people, proses, teknologi, fisik, plan, do, check, X segala macam, dan ini kategorinya adalah ISO 27001, kira-kira itu. Dan ini tidak berlaku hanya buat transaksi online ya. Ini juga berlaku untuk KPU, untuk pemilu, untuk semua proses yang pakai informasi. Ini urusannya semua. Dan kita melibatkan manusia, proses, teknologi, fisik. Gitu. Mudah-mudahan teman di Bank Indonesia yang bertanya ini, Bank Indonesia udah lebih bagus sih dibandingin yang lain, karena sudah mulai melakukan empowerment ke manusianya. Mudah-mudahan pola seperti ini bisa diikuti oleh teman-teman yang lain, supaya ekosistem yang ada di Republik ini bisa lebih bagus sih, kira-kira itu. Oke. Terima kasih banyak, saya tutup sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat.